Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya akan mempresentasikan tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Baik, langsung saja. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Satu di antaranya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Lewat jaringan perdagangan, Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Interaksi budaya Islam dengan budaya yang ada sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya, dan perkembangan kebudayaan Islam. Selanjutnya, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Menurut para ahli, yang pertama, teori Mekah. Buya Hamka mengatakan Islam berasal dari tanah kelahirannya pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Berada di jalur perdagangan antara timur dan barat yang bermazhab Syafi'i. Orang yang menyebar Islam ke Indonesia menurut Pikinapel bukan dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke dunia timur. Argumentasinya didasarkan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada 17 Dzulhijjah tahun 831 Hijriah di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambay, Gujarat. Selanjutnya, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia, sekarang ini Iran. Husain Jayadiningrat pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Dan yang keempat, teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Cina ini, Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah di Bintaro, Demak, merupakan keturunan Cina. Adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina di berbagai tempat di Pulau Jawa. Selanjutnya, para wali penyebar atau menyebarkan agama Islam khususnya di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa, para wali yang terkenal adalah Wali Songo. Berikut nama-nama Wali Songo. Selanjutnya, cara-cara dakwah di Nusantara. Cara-cara dakwah di Nusantara salah satunya yaitu perdagangan. Perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Pedagang berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, perkawinan. Sebagai pedagang Islam, menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Mereka mendapatkan keturunan disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan raja yang masuk Islam.
para pedagang membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan ini melalui lembaga-lembaga Islam berbeda tiap daerahnya. Di Aceh misalnya, lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan nama Menasa, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat juga dikenal sebagai Surau, di Kalimantan juga dikenal sebagai Langgar, di Jawa dikenal Pondok Pesantren. Di sana berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Yang keempat, tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf ada ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak digunakan atau banyak dijumpai dalam cerita-cerita, babat, dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Somad, dan Nuruddin Ar-Raniri. Yang keempat atau yang kelima, yakni kesenian. Cabang-cabang seni misalnya seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan lain-lain. Dan ukiran masjid menunjukkan motif-motif seperti pada candi Hindu-Buddha. Pada pertunjukan wayang kulit, penonton hanya mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti otomatis para penonton telah masuk Islam. Selanjutnya yakni kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lok Semawe. Kawasan Aceh yang strategis menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai Nusantara. Salah satu bukti berdirinya kerajaan ini adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Raja pertama adalah Sultan Malik As-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah, bertepatan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi ditaklukkan oleh Portugis dan berakhir pada tahun 1524 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugayyad Shah. Letak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Pada masa Iskandar Muda disusun suatu undang-undang tentang tata cara pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya Sultan Iskandar Thani. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Terjadi peperangan yang dipimpin oleh Girindra, Wardana, dan Prabu Udara. Wilayah kekuasaan kerajaan ini cukup luas meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah digantikan oleh Pati Unus dan ia mendapat gelar Pangeran Seberang Lor. Kekuasaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan kekuasaan dari Demak ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Selanjutnya Kerajaan Pajang. Sultan atau Raja Pajang Kesultanan ini adalah Jaka Tingkir, bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram. Sutawijaya diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Ketika Ki Ageng Pamanahan wafat, Sutawijaya diangkat menjadi bupati Mataram. Putra Hadiwijaya menyerahkan tatah kepada Sutiwijaya, lalu ia memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. Sutawijaya bergelar
Penembahan Senopati ing Alaga Sayyidin. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panagatama. Pusat kerajaan ini di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyarakusuma. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai sebagai berikut. Memperluas daerah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin, mengatur dan menguasai wilayah yang luas itu langsung dari pemerintahan pusatnya. Selanjutnya Kerajaan Banjar. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin. Sekarang kerajaan ini dipindahkan ke Martapura karena dihancurkan oleh Belanda. Kerajaan ini berdiri tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah Raden Samudra sebagai Sultan pertama Kerajaan Banjar runtuh saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Selanjutnya Kerajaan Goa-Talo. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak kerajaan Hindu, tetapi yang paling terkenal adalah Goa-Talobon. Wajo, Sopeng, dan Luwu Kerajaan Goa-Talo mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dengan sebutan Kembar, Kerajaan Kembar, yaitu Goa-Talo. Dua kerajaan ini menyatakan ikrar bersama yang dikenal dalam peribahasa Ua Karaeng na Sekre Ata atau dua kerajaan satu rakyat. Selanjutnya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampulu atau Pulau Ternate. Menurut catatan Portugis, Raja Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum. Ia memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat digantikan oleh Zainal Abidin dan hanya memerintah selama 1500 Masehi secara berturut-turut. Yang memerintah Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Bangsa Portugis mendirikan benteng di Ternate, yaitu Benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore pertama adalah Shah Dati alias Muhammad Nakol yang naik sekitar tahun 1081 Masehi. Agama Islam masuk pertama kali sekitar tahun 1471 Masehi. Kerajaan ini adalah penghasil cengkeh yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga banyak bangsa Eropa yang datang, misalnya Spanyol, Belanda, Portugis bersahabat dengan Ternate. Spanyol bersahabat juga dengan Tidore. Pada tahun 1529 Masehi, Portugis dibantu Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini Portugis menang, sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Karena Portugis bertindak sewenang-wenang, kedua kerajaan ini sadar dan akhirnya bersatu melawan Portugis. Akhirnya Portugis pun kalah berkat kerjasama kedua kerajaan ini. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, Zainal Abidin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.